4, 3, 2, 1, 0. Bekerja di luar negeri sebagai buruh migran memang menjanjikan gajian besar. Namun resiko yang harus ditanggung juga sangat besar. Arus migrasi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri semakin hari semakin membesar jumlahnya. Hal ini disebabkan karena problem ketenaga kerjaan di dalam negeri yang belum terpecahkan. Krisis yang tidak kunjung selesai hingga saat ini juga mendorong percepatan terjadinya migrasi. Yang menyenangkan ya majikannya apik, ya masih baik, maksudnya kayak saudara gitu ya. Nek susahnya meninggalkan keluarga. Susahnya kalau majikan lagi rewel sama anaknya tidak mau makan, sering dimarah, ya nyata sih. Tapi ya nggak setiap hari, ada kalanya. Tapi banyak senangnya. Kalau yang kemarin susahnya karena merawat kambing. Nggak senangnya di sana tuh merawat kambing. Keluarganya banyak. Senangnya banyak temen, ya ada yang mau curhatan, maksudnya ya ada curhatan. Kalau pas lagi umroh kan seneng, aku bahagia. Dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata, baik material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenaga kerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai hakikat dan martabat kemanusiaan. Memasak antar anak sekolah. Saya antar jemput anak sekolah. Kalau masak itu untuk rame-rame, untuk khusus untuk pembantu. Jadi nggak masak sendiri enggak. Yang kedua itulah itu ngurusi kambing sing kemarin. Bosnya ke tani, sing lanang, sing nek istrine ke guru. Kepala sekolah sarangnya. Tanine malah lebih rumit dari sini. Lah yo nganu apa namanya lanang siji kok kudu dadi kepengen mabur-mabur kudu ditutna kudu ditutna kasih mati. Nek urung ya isih kon digolek ngono. Tapi alhamdulillah sih ora maning sawah kowe nyong ora maning sawah. Pas lagi panen tomat, semangka, melon kita ikut. Kasus-kasus yang menimpa tenaga kerja Indonesia, kami pribadi merasa prihatin karena bagaimanapun juga yang namanya TKI di latar belakangi adalah untuk mencari nafkah, karena di negeri ini yang nama mencari pekerjaan itu masih susah, termasuk kalaupun sudah mendapatkan pekerjaan mereka masih memperoleh penghasilan yang masih minimal.
sehingga orientasi mereka bekerja di luar negeri adalah untuk menambah pendapatan keluarga. Sebagaimana yang saya pelajari, bahwasanya permasalahan yang menimpa buruh migran Indonesia terjadi sejak dari keberangkatan dari Indonesia sampai kedatangan di luar negeri. Ada 4 persoalan utama buruh migran Indonesia di luar negeri. Yang pertama, pola hubungan kerja antara buruh dengan majikan. Pola kerja antara buruh migran dan majikannya masih dibangun secara sepihak oleh majikan tanpa memperhatikan hak dan suara buruh. Diperlukan upaya untuk memperkuat posisi buruh sehingga memiliki kekuatan yang sama dalam kontrak atau kesepakatan kerja. Yang kedua, hak berserikat. Para buruh migran tidak menggunakan haknya untuk ikut dalam perserikatan buruh di negeri setempat, sehingga bila sewaktu-waktu ada masalah tidak ada dukungan dari yang lain. Yang ketiga, standar minimal upah. Buruh migran rata-rata belum mengikuti standar upah negara setempat dan belum mendapatkan hak-hak yang sama dengan buruh atau pekerja di negara tersebut. Yang keempat adalah konflik. Ketika terjadi konflik dengan majikan, rata-rata buruh migran belum memiliki kekuatan untuk menyelesaikannya secara hukum melalui pengadilan atau mediasi pihak ketiga. Yang kadang-kadang curi-curi pandang sama majikan laki, akhirnya kan ada kecurigaan dari majikan perempuan. Oke, maksudnya ada rasa senang, wong kene dungang, ini mlebu. Akhirnya kan ada pegang sini kan pelecehan namanya, Bo, pelecehan. Bukan karena majikan, aslinya majikan tuh nggak seperti itu. Kalau yang mau mungkin sudah mau sama mau, ya mungkin begitu. Kasus-kasus yang terjadi misalnya pemerkosaan, pelecehan seksual, itu menurut saya terjadi karena adanya perbedaan persepsi tentang budaya, di mana budaya yang berlaku di satu kelompok atau masyarakat pasti akan berbeda dengan di satu kelompok atau masyarakat yang lainnya. Menurut saya perbedaan tersebut terjadi misalnya ketika terjadi kasus pelecehan seksual di daerah Jazirah Arab karena perbedaan budaya. Menurut budaya mereka, yang namanya asisten rumah tangga itu diidentikan atau diibaratkan dengan budak belian, sehingga namanya budak belian itu boleh diperlakukan apapun oleh majikannya. Kemudian yang kedua, misalnya terjadi perbedaan budaya ketika ada seorang perempuan yang mudah tersenyum atau senang menyapa orang lain. Ini menurut perspektif budaya Arab dikatakan sebagai perempuan yang mudah direndahkan martabatnya, sehingga muncullah kasus-kasus pemerkosaan atau pelecehan seksual. Anak-anaknya gedang kalung pating geretak masalahnya. Asli 24 karat. Nang kamar nih hujan. Jadi bisa seminggu, 1 bulan, sampai 3 bulan masa percobaan bekerja. Ketika ini nong meja nong tiguan. Kon ngujai rawan kan gunting kok ada cincin. Nah sing ini kan lah apa duit ki berapa. Tapi ya hati ini memang kepengen pri arep ngode apa arep juput kayak gue ini. Untuk menjamin dan mempercepat terwujudnya tujuan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, diperlukan pelayanan dan tanggung jawab yang terpadu. Dalam hal ini dibentuk Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI atau BNP 2 TKI, mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi. Dalam rangka menjalankan fungsinya tersebut, BNP 2 TKI Pasal 95 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 bertugas: A.
melakukan penempatan atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah dengan pemerintah negara pengguna TKI atau pengguna berbadan hukum di negara tujuan penempatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 1. B. Memberikan pelayanan, mengoordinasikan dan melakukan pengawasan mengenai 1. Dokumen, 2. Pembekalan akhir keberangkatan, 3. Penyelesaian masalah, 4. Sumber-sumber pembiayaan, 5. Pemberangkatan sampai pemulangan, 6. Peningkatan kualitas calon TKI, 7. Informasi, 8. Kualitas pelaksana penempatan TKI, dan terakhir peningkatan kesejahteraan TKI dan keluarganya. Menurut saya, usaha yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi TKI adalah 1. Pemerintah harus mempunyai respon yang cepat untuk melakukan MOU atau Memorandum of Understanding antara pemerintah Indonesia dengan negara-negara tujuan TKI itu akan ditempatkan, sehingga dengan adanya MOU tersebut ada semacam nota kesepakatan, nota kesepahaman. Ini bisa dilakukan langsung oleh perwakilan kedutaan besar Indonesia di negara-negara tempat di mana TKI tersebut akan ditempatkan. Kemudian yang kedua, kejelasan identitas ini harus dimulai dari awal. Jadi ketika ada seseorang yang ingin menjadi seorang TKI, maka yang namanya identitas harus jelas. Ini bisa menggandeng mulai dari pemerintah terendah, misalnya RT, RW, desa, sampai kepada Departemen Tenaga Kerja dan transmigrasi di masing-masing kabupaten. Pembantu kok prinsipnya kayak wajikan, orang bakal betah nang diri. Maksudnya kayak wajikan yang ngomong sepaket mata semua tilang kayak semua kayak gue. Orang jadi nih, wong kita ini cari uang, ya kalau kita salah, ngomong orang salah kok nggak, misalnya kok bener ya gue salah nak ya aja bilang nek salah ya aku salah baik. Sing akeh-akeh dadi anak di tangan dipotong, kan mergane ngono. Lama dari ya anak di mana kuri tapi ngomongnya orang. Diperlukan adanya sistem yang dibuat untuk membatasi pergerakan calo untuk mencari calon TKI. Sistem ini diharapkan bisa melacak keberangkatan tenaga kerja migran bila kemudian ada masalah. Para TKI, menurut saya terjadinya konflik antara majikan dengan para TKI dimulai dari apa yang namanya ketidakmampuan para tenaga kerja Indonesia itu menguasai bahasa tempat di mana mereka akan ditempatkan. Karena dengan menguasai bahasa minimal akan ada komunikasi yang lancar antara majikan dengan para TKI. Moga-moga ditingkatkan pelayanannya dengan baik. Kalau hukum ditegakkan, paling utama tuh hukum harus ditegakkan. Masalah TKW, maksimum orang bener dari bener sih, bener dari salah sih. Masalahnya sih kita, orang nyolong orang jadi nyolong, kadang anak di sidang kan akhirnya orang nyolong. Jadi pemerintah harus tanggap masalah hukum. Pemerintah atur kembali regulasi atau kebijakan penempatan TKI. Misalnya tadi kejelasan identitas, tempat di mana mereka akan ditempatkan, sistem pengupahan yang layak dan lain sebagainya. Sehingga secara tidak langsung yang namanya TKI itu akan terlindungi, baik dari sisi pendapatan maupun atas hak-hak yang mereka peroleh selama mereka bekerja di luar negeri. Terima kasih.